Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar podcast mahasiswa terkini. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Baik, hari ini kita akan bincang santai dengan narasumber yang pastinya sangat ditunggu-tunggu. Bersama saya, Muhammad Utala Insira, biasa dipanggil Ata. Sebelum memulai bincang-bincang kita pada kali ini, sini Ata mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu melaksanakan gerakan 3M yang digaungkan Kementerian Kesehatan dalam menghentikan penyebaran wabah COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Tema podcast kita hari ini yaitu belajar bahasa Inggris di bawah enjoy aja. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang mana mereka adalah mahasiswi dari IAIN Samarinda, program studi bahasa Inggris. Yang pastinya paham banget tentang bahasan kita kali ini. Di sini ada Siti Raudatul Jannah, Hani Handayani, dan Mulyanti. Halo teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir pada podcast kita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita tanya satu persatu buat para narasumber kita. Ya wali pertanyaan yang santai dulu ya. Gimana sih awal mula kalian tertarik buat belajar bahasa Inggris? Nih bebas deh, siapa yang mau jawab duluan? Mungkin dari saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Siti wabarakatuh. Raudatul Jannah. Jadi awal mula tertarik untuk belajar bahasa Inggris itu pas saya masih sekolah menengah pertama SMP. Nah dari situ saya tuh ngerasa kayak, oh bahasa Inggris ini kayaknya keren sih. Siapa sih yang nggak bangga gitu kalau kita bisa bahasa asing kan. Jadi mulai dari SMP itu saya tuh udah mulai enjoy gitu belajar bahasa Inggris. Bahkan setiap kali jam mata pelajaran bahasa Inggris itu belum dimulai, saya tuh nunggu-nunggu gurunya tuh buat masuk ke kelas. Nah, sampai selanjutnya itu pas saya SMA, saya ketemu satu guru bahasa Inggris yang betul-betul memang buat saya nyaman dalam belajar bahasa Inggris. Nah, jadi dari situ saya itu tertarik. Oke, berarti dari SMP ya. Panggilannya Mbak Nana nih. Iya, dari Oke, SMP Mbak iya, Nana. panggilan saya Mbak Nana. Oke, Jadi itu tuh selanjutnya siapa nih? berdasarkan Lanjut, lanjut. experience ya. Oh, oke. Nah, lanjut. Siapa nih? Mau yang jawab lagi? Awal mula tertarik bahasa Inggris. Iya, siapa? Mbak Muli atau Mbak Oke, saya aja Hani? ya. Oh, Mbak Muli aja. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyanti. Jadi saya akan cerita sedikit gimana sih awal mula saya tertarik buat belajar bahasa Inggris. Jadi awal mulanya itu saya ingat saya masih elementary school ya. Jadi saya suka baca buku-buku yang berbahasa Inggris yang isinya itu kayak gambar-gambar buah, hewan atau objek-objek lainnya. Ini tuh kayak colorful gitu. Jadi pada saat itu saya menurut itu satu hal yang interest gitu. Sampai pada akhirnya saya tuh mulai ikut kursus atau bimbel bahasa Inggris di setiap habis jam sekolah. Jadi itu sih awal mulanya saya tertarik sampai sekarang. Oke, jadi ini tuh dimulai pas masih Sejak SD gitu ya? sekolah, ya, sekolah dasar. Oh, tertariknya sama kata-kata benda yang apa sama buku-buku bergambar yang ada bahasa Ya, pada Inggrisnya. saat itu kan. Oh, ya. Oke, terakhir nih Mbak Hani. Awal mula belajar bahasa Inggris. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Kanda wabarakatuh. Dayani.
Kalau ditanya awal mula itu bingung sih awalnya mulai tertarik bahasa Inggris itu di mana. Yang pasti yang membuat saya tertarik itu dulu pernah punya guru yang suka banget ngajar saya bahasa Inggris. Pengen saya tuh jadi penerus dia untuk jadi guru bahasa Inggris gitu. Akhirnya saya termotivasi untuk belajar bahasa Inggris dari itu guru SMP saya. Sejak saat itu saya mulai termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Walaupun saya nggak punya dasar bahasa Inggris, itu saya karena punya keinginan untuk belajar bahasa Inggris, jadi saya mulai tertarik buat belajar bahasa Inggris. Itu saja. Oke, dimulai dari SMP dari Mbak Hani ya. Sama berarti seperti Mbak Nana dimulai dari SMP juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa aja sih yang membuat kalian tuh jatuh cinta sama pelajaran bahasa Inggris? Mungkin dari film gitu, atau dari materi-materi pembelajarannya gitu. Silakan. Hal-hal yang membuat kalian jatuh cinta sama bahasa Inggris. Ya, siapa yang mau jawab? Oke, saya duluan ya yang jawab. Yang membuat saya jatuh cinta sama bahasa Inggris tadi itu ya itu guru saya. Kemudian saya juga mulai suka mendengar lagu bahasa Inggris gitu. Mulai belajar bahasa Inggris dari lagu-lagu dengan cari tahu arti-arti lagu itu. Itu saja. Berarti dari listeningnya gitu sama readingnya gitu ya, yang membuat Mbak Hani jatuh cinta sama pelajaran bahasa Inggris. Iya, iya bisa dibilang begitu. Oke, next siapa nih yang mau jawab? Saya Mulyanti. Oke, lanjut Mbak. Jadi yang membuat saya jatuh cinta sama pelajaran bahasa Inggris itu karena memang bahasanya sih. Jadi menurut saya dengan Mystery of English itu kita bisa lebih membuka wawasan gitu. Dimana kita tahu bahwa bahasa Inggris itu diangkat sebagai salah satu lingua franca atau bahasa yang mengglobal. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri atau negara asing, ya bahasa Inggris ini cukup efektif untuk digunakan. Itu aja Mbak Wali. Ya, saja. Makasih. Oke, terakhir nih Mbak Nana, hal yang membuat jatuh cinta sama bahasa Inggris. Oke. Hal yang membuat saya jatuh cinta dengan pelajaran bahasa Inggris itu karena dulu tuh sering banget nonton film American dan British. Jadi dari situ saya tuh mulai tertarik sama bahasa Inggris. Dari film ya Mbak ya? Ya, dari film. Karena menurut saya tuh keren gitu. Dan saya tuh sampai punya pikiran bahwa nanti suatu saat mungkin saya punya suami orang luar negeri. Jadi saya enjoy gitu, pede gitu dengan bahasa Inggris gitu. Jadi itulah yang membuat saya tertarik. Atau mungkin pengen punya suami orang luar negeri dan Iya, belajar bahasa Inggris gitu ya? mungkin. Tapi itu cuman salah satu aja. Banyak alasan besar yang membuat saya itu tertarik. Dan itu salah satu aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kan kalian ini bertiga ini mahasiswi program studi Tadris Bahasa Inggris di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Terus apa sih yang membuat kalian tertarik untuk masuk di program studi ini dan kenapa juga memilih IAIN gitu sebagai
tempat kalian menimba ilmu? Mungkin saya mau duluan jawab. Jujur, IAIN itu bukan pilihan pertama saya untuk menempuh program studi bahasa Inggris. Jadi ini singkat cerita aja. Dulu setelah lulus SMA, itu saya bingung. Sebenarnya saya ini mau milih bahasa Inggris atau apa. Itu saya sempat bingung kan. Pasti semua teman-teman semua pas lulus SMA mungkin sempat bingung walaupun kita sebenarnya memang suka bahasa Inggris gitu. Itu sempat ada dilema. Jadi saya memutuskan untuk mendaftar SNMPTN. Nah, waktu itu pas sudah mendaftar dan waktu pengumuman tiba itu saya nggak lulus. Itu saya ya biasa aja sih, kan SNMPTN itu sebenarnya walaupun kita mati-matian belajar, mati-matian menghafal apa dan segala macam itu menurut saya itu yang lulus itu hanya keberuntungan. Nah, selanjutnya setelah saya nggak lolos SNMPTN, itu saya daftar SBMPTN. Dan yang saya pilih itu jurusannya sama, pendidikan bahasa Inggris. Dan sekali lagi, saya nggak lolos. Saya nggak diterima. Itu sakitnya bukan main sih. Saya sempat nangis. Karena saya mikir, udah hilang gitu loh kesempatan. Saya sempat mau nyerah, tapi ada kakak sepupu saya yang memang dia dulu berkuliah di IAIN dengan prodi TBI. Nah, waktu itu beliau menyarankan saya untuk coba aja deh ikutin daftar di IAIN. Waktu itu saya ngikutin seleksi mandiri. Dan jujur, waktu tesnya itu saya benar-benar kayak nggak tahu nih mau jawab apa. Soalnya itu kan berlandasan agama kan karena kita IAIN. Dan saya itu jujur, saya ini orang awam yang nggak terlalu tahu banget tentang keagamaan. Tapi singkat cerita, setelah habis tes, itu besoknya langsung pengumuman dan saya lulus alhamdulillah di program studi TBI. Jadi saya mikirnya tuh sekarang begini, mungkin ketika kita nggak lulus di seleksi SNMPTN atau SBMPTN, kita jangan sampai nyerah gitu. Apapun yang kita suka, itu kita harus berjuang. Mungkin rezeki kita itu di tempat yang lain yang lebih baik. Mungkin kita suka, tapi mungkin Allah nggak suka. Mungkin bagi Allah itu yang kita suka itu nggak baik buat kita. Gitu. Jadi itu yang membuat saya bisa kuliah di IAIN Samarinda dengan program TBI, yang dimana program tadris bahasa Inggris itu, pendidikan bahasa Inggris itu yang memang saya mau dari dulu. Karena kecintaan dari bahasa Inggris, kayaknya milih program studi bahasa Inggris itu tadi, Mbak Nana ya? Iya. Oke, nih, siapa lagi yang mau jawab? Yang kenapa ya tertarik masuk program studi bahasa Inggris? Sama kenapa memilih IAIN Samarinda sebagai tempat menimba ilmu? Mbak Hani gitu, atau Mbak Muli? Mungkin saya dulu ya, Muli. Oke, jadi yang membuat saya tertarik masuk program tadris bahasa Inggris itu, ya karena seperti yang saya tadi bilang sebelumnya, menyadari bahwa bahasa Inggris adalah bahasa global atau bahasa internasional yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Terus mungkin juga ada yang berpendapat di bahwa kalau mau belajar bahasa Inggris kan bisa cukup dengan kursus aja. Tetapi kan nyatanya kursus pembelajarannya itu tidak sedalam dan sedetail bisa kita mengambil jurusan tadris bahasa Inggris ini, walaupun sama-sama mempelajari bahasa Inggris.
kenapa memilih IAIN, karena ini juga dapat informasi dari saya juga, saudara saya, kalau IAIN ini seperti ini, ada program FTIK ya, fakultas FTIK, bla 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 segala macam. Terus saya research tadris bahasa Inggris itu kayak apa. Ternyata kalau tadris bahasa Inggris itu kayak mempelajari penggunaan bahasa Inggrisnya itu digunakan untuk keperluan akademik seperti kurikulum, pengelolaan pendidikan, dan ilmu manajemen gitu. Terus di tenaga pendidik untuk mengajarkan bahasa Inggris pada murid-murid kelaknya. Jadi di situ saya mulai tertarik mengambil tadris bahasa Inggris di IAIN Samarinda. Oke, berarti sama-sama dari keluarga ya kayak Mbak Nana. Karena kerabat terdekat, jadinya memilih IAIN Samarinda gitu. Ya, sebagai ini aja sih, perantara untuk mendapatkan informasinya kan. Oke, terakhir Mbak Hani, pertanyaan ini. Jawaban. Oke, kalau tahu IAIN Samarinda itu saya cari sendiri ya, cari tahu sendiri. Cari universitas yang dekat dengan kampung saya gitu kan. Jadi pas nyari itu coba-coba nyari di Samarinda karena saya juga tertarik sama kayak pembelajaran Islam, makanya milih IAIN Samarinda. Terus tertarik sama program bahasa Inggris itu karena awalnya nggak tahu milih jurusan apa di IAIN itu, sama karena memang pengen jadi guru bahasa Inggris, akhirnya memutuskan untuk milih tadris bahasa Inggris. Udah itu saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi nih. Kan kalian tadi belajar bahasa Inggris, ada yang lewat film, ada yang dari mendengarkan lagu. Nah terus selain dari itu media apa aja sih yang selama ini kalian pakai dalam menunjang pembelajaran bahasa Inggris, entah itu kayak Ome TV gitu, ngobrol sama orang luar negeri, aplikasi apa, media yang lainnya gitu. Media apa aja yang kalian pakai? Jadi saya dulu mungkin ya mau jawab. Dulu sempat pernah gunain Ome TV, tapi karena suatu lain hal itu saya nggak mau lagi pakai Ome TV karena menurut saya banyak banget orang yang menggunakan Ome TV itu yang hal yang negatif gitu. Jadi saya berhenti. Nah, setelah dari itu saya pindah ke platform YouTube. Nah, di situ saya nyari-nyari channel YouTube yang memang ngebahas tentang bahasa Inggris ini, tentang pendidikan bahasa Inggris. Jadi yang sering saya ikuti itu channel YouTube-nya Kampung Inggris sama British Council. Jadi, tapi yang paling sering saya buka itu yang Kampung Inggris, karena saya suka banget di situ mentor-mentornya ngajarnya benar-benar masuk di otak saya pribadi. Karena saya memang lebih suka cara belajar yang audiovisual. Jadi sambil kita mendengar, kita juga melihat itu. Itu sih yang media yang untuk dipakai. saya menunjang pembelajaran bahasa Inggris. Tuh teman-teman, buat teman-teman para pendengar, jadi ada saran dari Mbak Nana. Channel YouTube-nya apa, Mbak? Kampung Inggris sama British Council. Tapi yang British Council itu benar-benar orang-orang yang native speaker. Oh, orang-orang yang memang native speaker, orang-orang Ya. yang memang memakai bahasa itu sebagai bahasa sehari-harinya. Oke. Iya, benar. Lanjut. Apa nih, Mbak Muli atau Mbak Hani? Media yang dipakai. Saya dulu ya. Kalau saya media yang saya pakai sama seperti Mbak Nana, lebih suka kayak nonton YouTube gitu juga kan. Kayak nonton video edukasi tentang bahasa Inggris. Nggak ada video-video khusus untuk nonton apa, misalnya channel apanya gitu. Terus mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris,
juga yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Saya juga menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis di Play Store seperti Duolingo, Zenius. Seharusnya banyak sih sekarang aplikasi-aplikasi penunjang yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris. Itu saja. Banyak aplikasi sekarang bertebaran ya untuk belajar bahasa Inggris. Iya, secara Karena gratis lagi. kemudahan teknologi itu tadi. Nah, terus Ya, Mbak betul sekali. Hani, medianya apa aja yang dibuat Oke, kalau belajar? ya, media yang digunakan kalau saya pribadi saya suka baca-bacaan yang bahasa Inggris gitu. Karena itu bisa menambah vocab juga, bisa membantu kita untuk menulis juga, menulis bahasa Inggris. Dan itu untuk melatih speaking kita, pronunciation kita, bisa nonton YouTube. Seperti yang disebut tadi Mbak Nana, channel-channel yang menunjang untuk pembelajaran bahasa Inggris itu, seperti Kampung Inggris, Wisconsin itu tadi, saya bisa nonton itu juga. Dan menggunakan beberapa aplikasi yang bisa di-download di Play Store, seperti yang disebutkan Mbak Muli tadi. Itu saja. Dengan kemudahan teknologi itu membantu kita buat belajar bahasa Inggris dengan mudah. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi nih. Kalian ada nggak sih tips atau cara mudah dalam belajar bahasa Inggris, entah itu dari listening, dari reading, writing, maupun speaking? Bebas deh mau pilih gimana tipsnya listening, gimana tips mudah buat belajar speaking. Oke. Apa nih Majo? Ya, saya mau jawab dulu ya. Mungkin tips dari saya sendiri itu rajin-rajin nonton film. Itu yang saya lakukan. Film-film barat ya, terutama American atau British itu sembarang. Dan jangan nonton film itu pakai subtitle. Atau mungkin bisa pakai subtitle tapi bahasa Inggris juga subtitlenya. Jadi kalau misalnya tokoh yang di dalam film itu ngomong, kita nggak dengar jelas, kita bisa baca di subtitle bahasa Inggrisnya. Dan kalau misalnya kita misalnya ketemu kata nih, satu kata yang asing banget, yang baru kita lihat, yang baru kita dengar, itu kita langsung cari tahu di kamus. Pinter-pinter dan rajin-rajin harus buka kamus. Jadi biar kita tahu, oh ini artinya gitu. Habis itu, kita tulis di buku. Karena saya memang orangnya kurang suka menghafal, jadi menurut saya itu ditulis aja di buku. Jadi suatu saat kita pengen tahu, kita bisa buka buku atau kita bisa nyari tahu langsung di kamus bahasa Inggris. Kan sekarang di Play Store itu ada kamus Oxford atau kamus Merriam-Webster. Tapi yang saya sering buka kamus itu Merriam-Webster. Jadi itu sih tips dari saya. Tuh guys, tipsnya yaitu nonton film pakai subtitle maupun enggak. Yang penting subtitlenya tadi bahasa Inggris ya Mbak Nana ya. Iya, bahasa Inggris juga. Oke. Tapi kalau bisa jangan pakai subtitle. Kalau bisa jangan pakai subtitle tuh. Terus siapa nih, Mbak Muli atau Mbak Hani mau jawab? Pertanyaannya, cara atau tips mudah. Saya dulu ya. Jadi ada beberapa tips mudah dalam belajar bahasa Inggris ini versi saya sendiri ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali dulu kosakata atau memperbanyak vocabulary bahasa Inggris kita. Karena sebenarnya hal yang paling dasar dalam belajar bahasa Inggris itu kita harus tahu dulu nih pembendaharaan kata yang kita butuhkan untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris.
Jadi kita bisa memulai dari kata-kata yang sederhana yang biasanya sering orang gunakan dalam percakapan. Misal pronoun, kata ganti orang seperti I, you, we, they, he, or she, and it, atau kata kerja, verb seperti walk, eat, watch, talk, dan kata-kata yang familiar digunakan sehari-hari. Terus dalam menghafal vocab, kita itu bisa menggunakan beberapa cara, seperti little note atau catatan kecil, kemudian kita tempelkan kayak benda-benda atau objek-objek yang ingin kita hafal kosakatanya. Terus juga sama yang kayak Mbak Nana tadi bilang, kita bisa buat catatan kecil atau seperti kamus pribadi kita. Jadi kayak kita menemukan kata-kata yang sulit atau sering kita lupa dengan vocab tersebut, kita bisa tulis tuh di kamus pribadi kita, lalu kita juga bisa tulis beserta definisinya atau penjelasan dari vocab tersebut. Terus yang kedua itu memperbanyak proses input. Seperti tadi yang disebut seperti nonton film atau acara TV yang berbahasa Inggris tanpa subtitle, terus mendengarkan musik Inggris dan membaca literatur bahasa Inggris seperti novel, buku, artikel, jurnal, atau lain-lainnya. Dan yang terakhir, kita juga harus banyak praktik atau latihan berdasarkan informasi yang telah kita dapat nih. Terus untuk latihannya kita bisa menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris. Sekarang kan sudah banyak sekali tuh yang kayak tersedia di Play Store atau App Store. Tinggal kita memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Terus lingkungan juga menjadi salah satu penunjang yang cukup efektif sih dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita bisa praktik dengan native speaker atau dengan teman-teman yang bisa berbahasa Inggris. Dan mungkin memang jika sulit untuk berinteraksi secara langsung, kita sekarang kan bisa menggunakan media internet. Sekarang sudah banyak platform untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang fasih ataupun masih dalam proses belajar bahasa Inggris. Jadi saya ada masuk kayak beberapa grup WA yang belajar bahasa Inggris, di mana di dalamnya itu orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris juga. Jadi kita itu kayak saling tukar informasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris yang efektif seperti apa. Atau kita saling share beberapa materi tentang bahasa Inggris. Dan pastinya kita juga dalam berkomunikasi kita itu menggunakan bahasa Inggris agar lebih terbiasa. Jadi mungkin itu beberapa tips versi saya sendiri ya. Oke, bisa kalian ingat tadi apa-apa yang disebut Mbak Muli, kayak bikin catatan kecil, join grup yang memang belajar ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Oke, terus Mbak Hani nih, tips atau cara termudah versi Mbak Hani sendiri dalam belajar bahasa Inggris. Oke, saya tadi sudah disebutkan banyak sekali ya tips-tips dan itu juga saya tekuni gitu kan. Itu juga yang saya jalankan. Kalau dari saya sendiri, yang paling saya biasa lakukan itu yaitu membaca. Karena dari membaca itu kita bisa banyak tahu vocabulary. Terus tuh dari membaca itu kan sebenarnya skill dalam bahasa Inggris itu mereka saling berkaitan. Dari reading, speaking, writing, sama listening. Nah, selain membaca, kalau membaca itu kan menunjang ke reading itu menunjang ke ke writing. Itu menurut saya terus tuh kalau listening itu menunjang ke speaking. Jadi untuk menunjang speaking saya sering mendengarkan lagu-lagu gitu. Selain itu sih yang paling berpengaruh dalam belajar bahasa Inggris itu ya lingkungan. Seperti yang dibilang tadi Mbak Muli, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Itu saja. Oke, membaca adalah jembatan ilmu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ada sebagian orang bilang kalau mereka tuh nggak pede dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, buat kalian sendiri ada nggak tips buat meningkatkan rasa percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris, kayak ngobrol sama orang luar gitu yang menggunakan bahasa Inggris? Ada nggak tipsnya buat meningkatkan rasa percaya diri? Ya, mungkin dari saya dulu ya, mau jawab. Biar kita tuh pede bahasa Inggris, kita tuh harus berani dulu.
berani salah. Karena nggak semua orang yang belajar bahasa Inggris itu langsung bisa jadi pasif seperti native speaker. Nah, dari kesalahan kita itu, kita harus bisa memperbaiki kosakata kita. Jadi kita bisa pede, bisa dengan enjoy buat speak English. Terus, kita harus bisa praktekin speaking kita itu di kehidupan kita sehari-hari. Mau itu di rumah, di luar, atau lagi sama teman. Atau misalnya kita punya kakak, adik, bahkan ibu atau teman-teman yang memang bisa berbahasa Inggris dengan baik, itu kita bisa langsung praktekin sama mereka. Kita buat conversation, kita ibaratnya kayak ya kita cakap-cakap pakai bahasa Inggris, layaknya orang Inggris kan. Nah, dari situ kita bisa dengan pede sih menurut saya. Karena kita harus punya keberanian dulu. Terus niat dan usaha. Terus jangan lupa doa, karena usaha tanpa doa itu sombong. Gitu menurut saya. Jadi sesuai dengan berdasarkan dengan pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin berani juga dalam menggunakan bahasa Inggris. Oke, lanjut. Iya, betul sekali. Siapa nih, Mbak Muli atau Mbak Hani? Saya dulu ya. Oke, Mbak Muli. Lanjut. Oke. Jadi kalau menurut saya sendiri tuh rasa percaya diri itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Karena kepercayaan diri itu berkaitan erat dengan sugesti sih menurut saya. Jadi bukan masalah bisa atau tidak bisanya seseorang menghilangkan ketidakpercayaan dirinya, tetapi tergantung mau atau tidaknya untuk berubah. Kalau kita berbicara gak pede, biasanya selalu berkaitan dengan anxiety atau kecemasan dari dalam diri sendiri, yang dimana disebabkan oleh rasa khawatir atau ketakutan secara berlebihan dalam terhadap satu hal. Jadi seperti saat ini, kita berbicara tentang kurang percaya dirinya seseorang dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi kecemasan seseorang, maka akan semakin rendah tingkat kepercayaan dirinya dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi begitupun sebaliknya, semakin rendah kecemasannya, maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan dirinya dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk menghilangkan atau mengurangi kecemasan ini, kita tuh harus menghilangkan rasa takut atau kekhawatiran berlebihan. Sama seperti tadi Mbak Nana bilang, jangan takut. Saya mengingat kata guru saya, don't ever to a mistake dalam berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa kita atau bukan mother language kita. Sama halnya kalau orang asing nih berbicara bahasa Indonesia, terus melakukan kesalahan baik secara pronunciation atau SPOK-nya. Mungkin kita akan memakluminya kan. Begitu pun saat kita membuat kesalahan dalam berbicara bahasa asing, pasti orang-orang juga akan memakluminya. Jadi kita tinggal hilangkan pikiran-pikiran negatif atau overthinking kita yang belum tentu terjadi. Terus ada pun memang faktor-faktor lain untuk meningkatkan kepercayaan diri, yaitu kita harus banyak belajar dan praktek atau berlatih. Karena di saat kita menguasai atau merasa cukup berkompeten terhadap satu hal, biasanya rasa percaya diri kita akan cukup meningkat juga. Itu saja sih menurut saya. Berarti dengan mengurangi rasa kecemasan tadi ya, supaya meningkatkan kepedean. Oke, terakhir Mbak Hani, cara buat kepercayaan diri tadi, meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kalau dari saya sih untuk meningkatkan rasa percaya diri itu yang pertama itu harus berani dulu ya. Berani menggunakan, berani salah. Nggak perlu takut salah. Terus tuh yang kedua itu kita biasakan menggunakan bahasa Inggris. Sehingga nanti tuh dengan tanpa sadar kita jadi biasa menggunakannya. Kita jadi pede juga gunakan bahasa Inggris. Walaupun salah, ya itu tadi, berani menggunakan dan biasa menggunakan bahasa Inggris. Berani mencoba ya. Ya.
Oke. Nah, terus nih buat teman-teman, kalian dalam seberapa seringkah kalian mengaplikasikan bahasa Inggris ini dalam kegiatan sehari-hari, itu misalkan kayak nonton film yang nggak perlu subtitle, terus ngobrol sama orang terdekat, itu seberapa sering sih kalian menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Biasanya Mbak Nana nih yang duluan jawab. Ya, mungkin kalau saya pribadi ya, seberapa sering. Sebenarnya itu nggak terlalu sering-sering banget. Tapi setiap kali saya menonton film, itu pasti. Itu pasti dan selalu. Jangan sampai saya membaca subtitle. Jadi dari situ, saya terlatih dengan mendengarkan bahasa Inggris dari percakapan di dalam film, dan dengan melihat adegan-adegan yang ada di dalam film. Otomatis dari situ pun kita bisa paham tanpa kita harus baca subtitle kan. Kita pasti bisa paham gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya saya ketemu teman, kadang saya bisa mix gitu ngomong bahasa Inggris, bahasa Indo. Walaupun saya memang nggak bisa speaking fluently kayak native speaker, tapi saya bisa. Itu walaupun saya memang nggak terlalu pasif banget itu sih. Yang penting tetap belajar aja. Oke, tetap belajar. Lanjut, Kak Muli. Seberapa sering menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau saya pribadi ya, karena saya cukup suka mendengarkan musik, jadi lebih sering mendengarkan musik berbahasa Inggris tanpa teks itu bisa 2-3 jam per hari sih. Itu rutin saya lakukan. Aja. Oke, mendengarkan musik. Nah, Mbak Hani nih, seberapa seringkah menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari itu sering kayak mulai dari kalimat-kalimat salam, selamat pagi, itu pasti selalu pakai bahasa Inggris. Bahasa-bahasa yang digunakan setiap hari itu mulai terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Terus tuh selain itu sering juga nulis-nulis caption atau kata-kata itu pakai bahasa Inggris, dan sering juga mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, ataupun karena saya suka menyanyi, jadi saya suka nyanyi pakai lagu bahasa Inggris. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini di luar dari tema kita. Jadi kita baru aja nih dengar pengumuman kelulusan SNMPTN buat adik-adik kelas kita. Ada yang lolos, ada juga yang belum lolos seleksi pertama kali ini. Ada nggak pesan yang pengen kalian sampaikan buat teman-teman atau adik-adik kita yang belum rezekinya nih lolos di seleksi pertama kali ini? Siapa yang mau menjawab? Mbak Nana? Pesan buat teman-teman yang nggak lolos. Oke. Pesan saya, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Karena mungkin itu belum rezeki kalian. Tapi rezeki kalian itu sudah disiapkan sama Allah di tempat yang lain, dan itu pasti lebih baik. Mungkin awalnya
kalian itu nggak bisa nerima. Tapi lama-lama kalian bisa menerima itu dan kalian bisa menikmatinya. Berdasarkan berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri, alhamdulillah saya bisa menikmatinya sekarang sih. Saya tahu rasanya gimana nggak diterima 2 kali, 3 kali mungkin. Dan pada intinya jangan sampai putus asa. Jangan sampai pengharapan kita itu putus sama Allah karena Allah itu selalu menyiapkan rencana yang lebih baik lagi. Yang pasti memang lebih baik daripada rencana kita seorang manusia biasa. Itu pesan dari saya. Mantap sekali pesannya dari Mbak Nana. Oke, lanjut. Siapa ini? Pesan buat adik-adik atau teman-teman yang belum lolos seleksi pertama. Halo, suara saya kedengaran kan? Iya, kedengaran. Oke. Oke. Saya dulu ya yang jawab. Pesan buat teman-teman yang belum rezekinya lolos di SNMPTN nih. Berdasarkan pengalaman, saya juga dulu sempat ketolak namanya dari SNMPTN. Kemudian saya mencoba SBMPTN juga gagal. Tapi rasanya ya jangan menyerah, karena itu bukan akhir dari segalanya. Seperti yang dibilang Mbak Nana juga tadi, mungkin rezekinya belum di situ, masih di tempat lain. Intinya jangan nyerah, tetap jalani, tetap percaya diri, lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Ya. Nah, terakhir nih dari Mbak Muli pesannya. Ya, oke. Sama sih Kak. Yang mau lulus SNMPTN jangan putus asa, tetap berusaha dan belajar. Kalau perlu meningkatkan intensitas belajarnya, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Sang Maha Kuasa, insya Allah akan diberikan kemudahan dan rezeki yang lebih baik. Aja. Oke, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dipermudahkan segala urusannya. Dan ya, Amin, ya Rabbal Alamin. mungkin itu saja Amin ya Rabbal. podcast kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih buat narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Stay healthy teman-teman, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you.